Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur rahfadhu ayyidna ratalatan fil alamin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan yang mulia ini kita dapat bermuwajahah, bertatap muka melalui media. Semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita umat Nabi besar Muhammad SAW diberikan keistimewaan dan kemuliaan. Salah satu keistimewaan dan kemuliaan itu adalah Allah berikan kepada kita berupa fasilitas ibadah pada bulan suci Ramadan. Ada keterangannya dari penjelasan ulama. Beliau katakan, "I'lamu anna shauma min afdalil ibadat wa ajallat ta'at. Ja'at bifadlihil atharu wa nuqilat bihi bainan nasi al-akhbaru." Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa puasa adalah ibadah yang paling afdal, ibadah ketaatan yang paling tinggi. Banyak penjelasan-penjelasan hadis, kabar yang diceritakan oleh berbagai kalangan manusia, oleh para ulama khususnya, tentang fadilah puasa pada bulan Ramadan. Pamin fadailis shaumi, di antara fadilah keutamaan puasa, khususnya puasa Ramadan. Annallaha katabahu ala jami'il umami wa faradahu alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan untuk mewajibkan puasa kepada seluruh umat dan Allah fardukan kepada mereka. Penjelasan tentang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Penjelasan ayat ini adalah walaula annahu ibadatun azimatun la ghina lil khalqi an ta'abbud biha lillah. Kalau seandainya puasa itu bukan ibadah yang agung, ibadah yang besar pahalanya, maka tidak ada bagi hamba, tidak ada apapun bagi hamba itu untuk selain daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah. Wa amma yatartab alaihi min thawabin, dan tentu banyak rentetan-rentetan pahala yang akan diperoleh dari sebab ibadah yang agung ini. Ma faradahu wallahu ala jami'il umam, maka Allah tidak akan perdukan kepada seluruh umat sekiranya puasa itu adalah bukan ibadah biasa, tapi karena ibadah luar biasa, maka Allah fardukan kepada seluruh umat. Min fadailis shaum fi Ramadan, di antara fadilah-fadilah puasa pada bulan Ramadan adalah annahu sababun limaghfiratiz dzunubi wa takfirus sayyiat. Bahwa annahu sababun limaghfiratiz dzunubi wa takfiris sayyiat. Bahwa dengan sebab berpuasa pada bulan suci Ramadan itu menjadi sebab musabab pengampunan dosa dan penghapusan segala noda dan kesalahan. Wa fi sahihain, penjelasannya dalam kitab Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan, mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang sudah lewat. Penjelasan Rasulullah SAW, yakni imanan billah, dia beriman kepada Allah SWT. Waridhan bi fardiyatis shaum alaih, dia ridha, penuh kerelaan terhadap diperdukan puasa kepadanya. Wahtisaban li thawabihi wa ajrihi, dan dia selalu mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun karihan li fardhi, dia tidak pernah merasa terpaksa untuk melaksanakan fardu puasa itu. Wala syakan fi thawabihi wa ajri, dan dia tidak pernah merasa ragu akan balasan pahala dari puasa itu.
Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi. Sungguhnya Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang lalu dari apa yang dilakukannya. Tapi sahih Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah memberikan penjelasan tentang fadilah puasa itu. As-salawatul khamsu, salawat 5 waktu, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, antara Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza jatuni batil kaba'ir. Itu menjadi penghapus dosa-dosa selama dosa-dosa itu tidak menyangkut dosa besar. Salawat 5 waktu, salat 5 waktu penghapus dosa harian. Jum'ah ila Jum'ah penghapus dosa mingguan. Ramadan ila Ramadan adalah penghapus dosa tahunan. Itu penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadailis shaumi, di antara keistimewaan puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini adalah anna thawabahu, bahwa pahala puasa itu la yataqayyadu bi'adadin muayyan, tidak dibatasi dengan batasan-batasan tertentu. Bal yu'ta as-shaimu ajrahu bighairi hisabin, bahkan diberikan kepada orang yang berpuasa itu berupa pahala yang tanpa batas, tanpa bisa dihitung, tanpa bisa dikalkulasi, saking besarnya pahala orang yang berpuasa. Tapi sahihain, penjelasannya dalam kitab Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yadkhab fa in sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni sha'im. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Bukhari Muslim. Penjelasan ini bahwa segala amal perbuatan manusia, hadis qudsi, baginya kecuali puasa. Sebab Allah, aku, kata Allah SWT, yang akan membalas balasan orang yang berpuasa. Puasa itu adalah perisai. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila suatu saat seorang berpuasa, maka falayarpus, jangan bicara hal-hal yang kotor. Waliyashab, jangan sampai melakukan hal-hal yang lago, yang merusak pahala puasa. Jika ada seorang yang mencaci makimu, atau ada orang yang ingin menghardikmu, membunuhmu, katakan kepada mereka, saya sedang berpuasa. Falyaqul inni sha'im, saya sedang berpuasa. Walladzi nafsu biyadi Muhammad nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti dari bau kasturi. Bagi orang yang puasa, dua kebahagiaan. Dia merasa bahagia apabila dia berbuka, dan nanti dia saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bahagia karena sebab pahala puasanya. Saudara yang saya muliakan, dalam riwayat Muslim, kullu amal ibni adam lahu, semua amal ibadah manusia baginya. Yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha, dilipat gandakan satu kebaikan dengan 10 misal lipat ganda kebaikan itu, sampai ila 700 dhifin, sampai 700 ya, lipat ganda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kecuali pahala puasa itu untukku, dia tinggalkan ya nafsu syahwatnya, dia tinggalkan makan minumnya semata-mata karena aku. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudara yang mulia, wa hadzal hadisul jalil, hadis ini yadullu ala fadilati shaum min wujuhin adidah, menjelaskan keutamaan puasa dari berbagai macam faktor, berbagai macam aspek. Al-awal, yang pertama, annallaha ikhtassa li nafsi as-shauma min baini sa'iril amal, bahwa Allah SWT mengkhususkan bagi dirinya tentang puasa itu sendiri
dari seluruh amal-amal perbuatan. Wadzalika, ini menunjukkan li syarafihi, karena kemuliaan puasa. Indallah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatihi, dan semata-mata karena kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zuhiril ikhlas, dan orang yang berpuasa sesungguhnya menampakkan bukti keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu sirrun bainal abdi wa baina rabbih, karena puasa itu adalah rahasia antara dirinya dengan antara Allah subhanahu wa ta'ala. La yatilu alaihi ilallah, tidak ada yang bisa memantau, melihat gerak-gerik orang yang berpuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna as-shaima yakunu fil mawdi'il khali minan nas mutamakkinan min tanawuli ma harrama Allah alaihi bisyam wala yatanawaluhu. Sungguhnya orang yang berpuasa di tempat yang suci, tempat yang sepi, sunyi, tidak ada orang, memungkinkan dia untuk memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah SWT dalam berpuasa, tapi dia tidak melakukannya. Ini kenapa? Li'annahu ya'lam, karena dia tahu anna lahu rabban, dia punya Tuhan, punya Allah. Yattali'u alaihi fi khalwatihi, dia yakin bahwa dia akan dipantau, dilihat gerak-geriknya oleh Allah SWT. Maka harama alaihi dzalika, padahal Allah SWT mengharamkan untuk melakukan itu. Fayatrukahu lillahi khaufan min iqabihi wa rubatan fi tawabi. Dia tinggalkan untuk tidak melakukan itu semata-mata takut dari siksa Allah dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annallaha ta'ala qala fi shaum wa ana ajzi bih. Fa adhafa al-jazaa ila nafsihi al-karimah. Li'anna al-a'mal as-salihata yudha'afu ajruha bil adad. Ini menunjukkan bahwa puasa itu disandarkan pahalanya kepada Allah SWT langsung. Karena amal-amal perbuatan, amal-amal saleh itu dilipat gandakan pahalanya dengan sesuai dengan bilangan-bilangannya. 1 dengan 10 sampai 700 lipat ganda, sampai bilangan-bilangan yang banyak. Wa amma shaumu, adapun puasa, fa innallaha adhafal jazaa alaihi ila nafsihi min ghairi tibari adadin wa huwa subhanahu akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Kecuali puasa, Allah SWT lipat gandakan balasan itu kepada dirinya tanpa ada bilangan-bilangan tertentu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dan Maha dermawan. Saudara-saudara yang saya muliakan, yang ketiga, an-shauma junnatun ay wiqayatun wasitrun yaqus-shaima minal lagwi war rafas, bahwa puasa itu adalah sebagai perisai, artinya bahwa itu menjaga, sebagai benteng yang bisa menjaga orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan yang lagu, yang tidak punya makna, ucapan-ucapan yang keji yang bisa merusak pahala puasa. Walidzalika qala fa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfas wa la yaskhab. Itulah sebabnya Rasulullah katakan, ya, apabila ada satu saat Anda puasa, maka katakanlah jangan engkau berkata kotor dan jangan melakukan hal-hal yang merusak pahala. Saudara yang saya muliakan, yang keempat, arabi anna khulufa famis shaim, bahwa air liur orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, itu lebih baik, lebih harum di sisi Allah Taala min rihil misk, dari bau kasturi. Li'annaha min atharis ya, maka ini disebabkan karena itu adalah pengaruh puasa. Maka ana tayyibatan indallahi subhanahu wa ta'ala wa mahbubatan lahu, itu menjadi baik di sisi Allah, bahkan menjadi sesuatu yang dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, analis shaimi farhatain, bahwa orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan, farhatan inda fitrih, dia bahagia saat dia berbuka, wa farhatan inda liqa'i rabbih, dan dia bahagia saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma farhu inda fatrih, adapun dia bahagia, senang saat dia berbuka, fa yafrahu bima an'amallahu alaihi minal qiyam, dia bahagia terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepadanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Bi ibadatis siyamil ladzi huwa min afdhalil amali shalihah, yang menjelaskan tentang puasa sebagai amal saleh yang paling afdal. Wa ma farhu inda liqa'i rabbih, adapun dia bahagia di saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fa yafrahu bi shaumihi na yajidu jazaahu indallahi muwaffaran kamilan fi waqtin huwa ahwaju ma yakun ilaihina hina yuqal aina shaimuna la yadkhulul jannata min babir rayyan alladzi la yadkhulu ahadun
ghairuhum. Adapun orang yang bahagia di saat berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Dia bahagia dengan sebab puasanya. Dia dapatkan pahala di sisi Allah SWT, pahala yang sempurna di waktu yang sangat dibutuhkan untuk dia mendapatkan balasan itu. Pantasan Allah SWT memberikan gambaran, memberikan panggilan. Ainas shaimun, kemana perginya orang-orang yang puasa itu. Hendaklah mereka masuk ke surga. Dari bab khusus, namanya bab surga Ar-Rayyan, yang tidak boleh ada yang masuk selain dari orang-orang yang berpuasa. Saudara-saudara rahimakumullah. Wa min fadailis shaum, berikutnya keistimewaan puasa itu adalah annahu yashfa' li shahibihi yaumal qiyamah. Bahwa orang yang berpuasa itu, puasanya itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa di hari kiamat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu, puasa, wal Qur'anu, dan Al-Qur'an, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Dia memberikan syafaat, pertolongan, puasa dan Quran itu kepada hamba nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay rabbi mana'athu at-ta'am, mana'tuhu at-ta'am wa syahwah, wa syafi'ni fihi. Hai Tuhanku, ya, saya larang dia untuk makan dan tercegah syahwatnya. Wa syafi'ni fihi, maka berikanlah aku syafaat, ya, kepadaku untuk saya berikan kepada dia. Wa yaqulul Qur'an, sementara Al-Qur'an mengatakan dirinya, mana'tuhu an-nauma bil laili, ya, saya larang dia tidur di tengah malam untuk tadarus membaca Quran. Syafi'ni, maka berikan aku, ya, untuk memberikan syafaat fihi, padanya. Qala, Allah SWT berfirman, wa yashfa'ani, maka silakan Anda berikan syafaat. Hadis ini, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama, saya larang dia untuk makan minum, melarang mencegah syahwatnya, maka berikanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Begitu juga Al-Qur'an, mana'tuhu an-nauma, saya cegah dia untuk tidur karena dia membaca Quran, maka dengan sebab itu berikanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, fadailus shaum, keutamaan puasa itu la tudrak, tidak bisa dihitung. Hatta yaqumas shaimu bi adabihi, sampai kita orang-orang yang berpuasa melaksanakan puasa dengan penuh adab, ada etikanya, ada tata caranya. Fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah, fi itqani siyamikum, untuk menjaga puasa-puasa kita. Wa hifzi hududihi, dan hendaklah kita menjaga batasan-batasan puasa itu. Wa tubu ila rabbikum, maka kita bertobatlah, istighfarlah kepada Tuhan, kepada Allah SWT, min taqsirikum fi dzalika, atas kekurangan, kekhilafan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan kelebihan Ramadan ini menjadi pemicu kita untuk terus meningkatkan amaliyah Ramadan kita, sehingga kita nanti dapat meraih maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah SWT, dan itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita minad dunia ila daril akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.